Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minta proyek secara paksa senilai 5 triliun, Polda Banten tetapkan 3 tersangka. Geger warga temukan bayi tergeletak di perkebunan kota Cilegon. Naik sejak awal tahun, harga kelapa masih memberatkan warga Tangerang Selatan. Kemacetan panjang terjadi di 2 arah jalan lingkar selatan kota Cilegon. Kendaraan besar maupun kendaraan angkutan karyawan pabrik ini tampak tersendat hingga tak bergerak. Kemacetan panjang ini disebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimpa truk yang membawa muatan tepung. Kecelakaan ini terjadi di jalan yang menanjak yang dikenal sebagai Tanjakan Lebak Denok. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk bermuatan bahan pembuat tepung sebanyak 32 ton melintas dari arah Jakarta menuju kawasan industri Krakatau Steel. Namun ketika hendak melintasi tanjakan, truk kembali mundur kemudian menabrak pembatas jalan hingga terguling. Selain muatan yang berlebih, kecelakaan ini juga diduga karena jalan licin karena sedang diguyur hujan. Beruntungnya tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Untuk proses evakuasi, seluruh muatan akan dipindahkan ke kendaraan lain terlebih dahulu untuk memperingan beban. Saat supir sedang menanjak dengan muatan bahan tepung. Pada saat menanjak, kendaraan yang di depan berhenti, kendaraan mobil tepung tersebut berhenti. Pada saat melaju kembali, kendaraan tersebut tidak kuat dan akhirnya mundur, kemudian terjatuh. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Cilegon. Kondisi jalan rusak dan menanjak sering menimbulkan kecelakaan di jalan lintas selatan kota Cilegon karena banyak truk bermuatan besar melintas. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Hingga saat ini, warga masih dikeluhkan dengan naiknya harga kelapa parut di pasaran. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga kelapa sudah terjadi sejak awal tahun 2025. Seperti terpantau di pasar tradisional Ciputat, Tangerang Selatan. Satu butir kelapa yang biasanya hanya dijual 8 hingga 10 ribu, kini naik menjadi 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Imbasnya omset penjualan para pedagang menurun drastis. Karena banyak warga yang beralih membeli santan kemasan karena harganya dianggap lebih murah. Menurut pedagang, naiknya harga kelapa disebabkan berkurangnya stok di tingkat pemasok karena banyak diekspor ke luar negeri. Mengalami kenaikan Dari harga berapa ke berapa, Pak? dari harga 8.000, 10.000 jadi naik 15-18 Itu sejak kapan, Bang? sejak tahun baru. Tahun baru. Berarti mengalami kenaikan 3 tahun baru, Bang, ya? Iya, Bang, untuk penjualan sendiri bagaimana sih, Bang? makin menurun. Omset masih menurun? Iya, Terus, Bang, kalau boleh tahu alasannya apa, Bang? rasanya kelapanya susah dicarinya. Sementara itu, kenaikan harga kelapa mulai dirasakan imbasnya oleh pedagang makanan, terutama pedagang nasi Padang yang mengandalkan santan sebagai salah satu bahan makanannya. Bahkan sejak naiknya harga kelapa, harga jual nasi Padang naik dari 10.000 menjadi 13.000 rupiah per porsi. Hal ini terpaksa dilakukan agar usahanya bisa tetap beroperasi. Dirinya juga tidak berani mengurangi takaran bumbu karena khawatir akan kehilangan pelanggan. Kalau dampaknya ya itu, kalau rasa mah nggak pernah dikurangin, cuma paling harga doang. Semenjak kelapa naik, paling harga yang 10.000 nggak ada lagi. Sekarang harga patokannya 13.000 doang lagi. Mungkin ada pengurangan bumbu atau bagaimana, Bang? Kalau untuk pengguna bumbu yang nggak dikurangin ya, masalahnya kan rasa kan orang juga udah pada tahu. Kalau bumbu dikurangin pasti rasa juga beda. Masyarakat pun berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi naiknya harga kelapa agar bisa kembali normal. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Provinsi Banten memiliki ratusan kilometer garis pantai yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi warga. Untuk meningkatkan hasil dari sektor kelautan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogab Wilhan 1 melakukan penanaman terumbu karang dan pelepasan lobster di sekitar perairan Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini dilakukan bersama nelayan di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada tahun 2023 lalu, yakni pengembangan sistem laut dengan membangun biota laut yang lebih baik. Saat ini terumbu karang mulai berkembang sehingga habitat lobster terjaga. Sejumlah nelayan mengaku sangat bersyukur adanya perhatian terhadap kondisi laut di perairan Pandeglang, khususnya dalam habitat alami lobster. Diharapkan terumbu karang dan lobster bisa berkembang dengan baik sehingga bisa bermanfaat bagi anak cucu nelayan di masa mendatang. Alhamdulillah Pak, saya bersyukur ada komandan menanam terumbu karang dan juga menanam lobster. Itulah saya tadi gerakan sama Bapak Komandan. Saya bersyukur misalnya info masyarakat di sini supaya berkembang buat anak cucu kita akan datang, supaya anak cucu kita bahagia. Menurut Pangkogab Wilhan 1, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan nelayan setempat agar para nelayan bisa bersama-sama menjaga lingkungan laut dengan baik, mengingat Kabupaten Pandeglang memiliki potensi lobster yang melimpah dan berkualitas baik. Kita coba membangun dari biota-biota yang ada, dari juga komunitas nelayan yang ada di sini, juga kita sesuaikan dengan kondisi yang sesuai di sini gitu. Terus kita juga mencoba membudayakan alam lobster. Di sini kan terkenal dengan lobsternya. Nah, kita coba membuat APRBTN buat lobster. Tidak hanya dipasarkan di wilayah Banten, hasil laut yang diperoleh nelayan di wilayah Panimbang juga biasa dipasarkan hingga ke Jabodetabek. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.